قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, umur panjang serta kebaikan-kebaikan yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan Sabtu Legi kali ini kita bisa kembali melanjutkan pengawasan rutin kita yang ada. Mohon maaf, di buletin itu salah tulis, harusnya Sabtu Legi, di buletin ditulis Sabtu Kliwon. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, perjuangan serta hal-hal baik yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengikuti ajaran-ajaran yang sesuai dengan tuntunan. Mugi-mugi kita semuanya diberikan kemudahan menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia dan mudah mendapatkan syafaat beliau kelak dengan izin dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Monggo ibu-ibu merapat lagi. Niki dereng merapat loh niki. Ini maju lagi, ayo maju. Itu masih banyak yang belum dapat tempat. Maju aja. Nah, yang baru datang ya. Oke. Baik, dari kajian ini ya, kami dari Darul Sholihin juga dari kajian muslimah tadi mengucapkan pula taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah menerima amalan kita sekalian, di amalan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di bulan Ramadan, baik puasa kita, sholat tarawih kita, ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, dan mugi-mugi kita bisa istiqomah sepanjang tahun dan terus mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Allahumma amin. Lalu selama ini dengan interaksi yang terus-menerus dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak, mungkin ada yang kurang berkenan baik secara langsung ataupun lewat pesan-pesan singkat, yang kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita kebaikan yang banyak dan menggugurkan dosa-dosa kita semuanya karena saling memaafkan di antara sesama kita sekalian. Baik, kali ini kita lanjut lagi tentang surat An-Nur. Walaupun kalau lihat ini kayaknya banyak sibuk rewang jagung ya, nyumbang ini sepanjang jalan, saking warak sampai Ngau sini saya ketemu dengan tenda manten itu banyak sekali. Belum lagi minggu depan ya. Belum lagi 2 minggu ke depan lagi. Banyak yang punya hajatan-hajatan seperti itu. Namun ini mungkin tidak mengurungkan niat baik kita untuk selalu thalabul ilmi,
dan mugi-mugi semua yang hadir kita semua meraih ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Baik, sekarang kita lihat masih sama seperti pertemuan ke-15. Kita bahas tafsir surat An-Nur 27 sampai 29. Ini masih ayat yang sama. Kalau kemarin kita lihat hadis-hadis yang membicarakan tentang adab-adab masuk rumah orang, bagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, ya, itu kita ulas hadis-hadisnya. Sekarang saking ayat 27, 29, 27 sampai 29 kita akan lihat kandungan-kandungannya dan nanti kita bisa terapkan untuk keseharian kita. Karena kadang ketika kita itu bertamu ada adab-adab yang kurang. Enggak minta izin dulu langsung nyelonong masuk rumah orang. Ya, pingin lihat dalam rumah ini, wahnya ada orangnya atau enggak. Padahal kemarin sudah diajarkan kita ingin masuk itu harus minta izin dulu. Kalau tidak ada kata-kata izin ya berarti enggak boleh. Juga diperintahkan mengucapkan salam. Nih, diperintahkan juga mengucapkan salam. Nanti makin jelas ketika kita lihat dari ayat 27 sampai 29 ini yang kita kaji. Nih, baik, kita lihat terlebih dahulu, monggo dibaca. Tafsir surah An-Nur, faedah ayat adab masuk rumah orang. Ayat 27 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Baik, kita lihat ayat tadi sebelum nanti masuk dari faedah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan, masuk ke dalam rumah, ghaira buyutikum, yang bukan rumah kalian. Karena kalau rumah kita sendiri masuk tanpa izin gak masalah. Ya, kita cukup ucapkan salam untuk orang dalam rumah cukup. Namun kalau rumah orang di sini dikatakan hatta tasta'nisu, sampai minta izin dulu. Wa tusallimu ala ahliha, lalu ucapkan salam pada orang yang berada di dalam rumah tadi. Dzalikum khairul lakum, itu baik bagi kalian daripada kalian masuk gitu saja tanpa minta izin.
la'allakum tazakkarun, supaya kalian ya benar-benar mengingat hal ini. Diulang seperti ini, diingatkan seperti ini, supaya kita orang beriman, tiang muslim itu paham ada aturan-aturan, ada adab-adab. Lalu fa illam tajidu fiha ahadan, jika tidak didapati seorang pun di dalamnya, maksudnya sudah minta izin, ucapkan salam, kok nggak ada yang jawab, maka tunggu dulu, tunggu sebentar, kita ucapkan dulu, minta izin, tunggu dulu, kasih waktu. Fala tadkhuluha, kalau belum ada jawaban maka jangan masukinya, hatta yu'zana lakum, sampai diberikan izin. Oh ternyata mungkin ada di kamar mandi, terus dia dengar, dia keluar, terus mempersilakan untuk masuk, dijawab salamnya. Wa in qila lakum murji'u farji'u, jika kita itu mau bertamu kok malah disuruh pulang, kamu disuruh apa? Pulang. Irji'u, sudah kembali saja. Maka kita sebagai tamu hendaklah pulang, ya, berarti tanda tidak menerima tamu. Maksudnya di sini kadang di rumah di situ ditulis, ya, atau di pagar masuk ditulis, mohon maaf tidak menerima tamu dulu. Berarti memang tidak diizinkan tamu untuk datang di situ. Huwa askalakum, jika kita pulang itu malah lebih suci bagi kalian. Berarti jika kalian pulang maka itu lebih baik, lebih suci. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah terhadap apa yang kalian kerjakan benar-benar maha tahu. Lalu laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum. Tidak mengapa bagi kalian untuk masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni. Memang nggak ada orang yang tinggal di situ, namun di dalamnya ada barang-barang kalian. Berarti ada barang kita di dalamnya. Allahu ya'lamu, Allah itu maha tahu, matubdun, apa yang nampak, wa mataktumun, dan apa yang kalian sembunyikan, Allah tahu itu semuanya. Sekarang kita lihat faedah saking ayat. Faedah ayat 1. Tidak boleh masuk ke rumah orang yang bukan rumahnya tanpa meminta izin dan mengucapkan salam. Baik, masuk rumah orang harus minta izin dan ucapkan salam. Niku adab. Nanti kalau kita lihat dalam ayat ini disebutkan dengan kata larangan, jangan masuk. Oh berarti kita langgar. Ini sama seperti perkataan jangan makan. Berarti kalau kita makan, ya berarti melanggar. Walaupun ini cuma aturan kita bergaul sehari-hari, namun seperti itulah aturannya. Manut pada perintah atau larangan saking ayat Quran tadi. Terus yang kedua. 2. Tujuan meminta izin adalah demi menjaga kehormatan orang yang ada di dalam rumah. Orang di dalam rumah itu bukan kadang. Biasanya kan ibu-ibu dalam rumah nggak pakai jilbab. Iya toh? Apa ngangge jilbab terus? Ya, pingin tidur gitu siang ataupun malam jilbaban terus? Repot banget. Yo jelas panas. Namun kan tidak diharuskan. Maka kalau ada yang masuk kok nggak minta izin, ya tiba-tiba ya Allah, ini kok masuk nggak bilang-bilang. Aurat kan terlihat. Padahal butuh ini adalah suatu yang privasi, artinya cuma urusan saja di dalam rumah, nggak boleh orang lain tahu. Nggak ada yang mau menerima seperti itu. Ini namanya kehormatan. Kalau ada yang cuma ngintip-ngintip atau masuk gitu tanpa izin, nah ini sudah nginjak-nginjak kehormatan orang lain.
Boleh jadi ketika itu lagi mandi, rawan sekali. Boleh jadi ketika itu bukan satu orang, istrinya nggak pakai jilbab, anak putrinya nggak pakai jilbab, ya biasa dalam rumah. Ya, pakai baju juga biasa kan orang yang gamis. Ya tahu ibu-ibu? Apa lengkap seperti itu pakaiannya? Enggak. Ya pakaian dalam rumah. Enggak seperti pakai sekarang. Ya, celana pendek malahan coba. Namun yang kelirunya itu kalau pakai celana pendek terus keluar ngangge jilbab. Itu sering banget. Bahkan ada aturan di sekolah itu, aturan atau apalah. Saya pernah ke Jogja itu, lihat anak SMA, kok roknya pendek, kok pakai jilbab. Roknya cuma sampai di lutut aja loh, atau agak turun dikit loh itu. Tapi pakai jilbab. Saya lihat dari atas sampai bawah, ya Allah kok kayak gini ini aturan sekolah. Namun dia pakai kaos kaki memang sampai atas, ya tetap nggak tepat. Itu aturan luar rumah ya nutup. Namun kalau dalam rumah bebas. Ketika mau sholat baru ibu pakai rukun nggih. Nah, baru ketika itu nutup. Jadi dalam rumah bebas. Kalau orang masuk nggak minta izin itu terlihat dalam rumah. Maka diantaranya bentuknya yang nggak boleh yang tadi masuk tanpa minta izin. Juga termasuk di sini ngintip rumah orang. Ini sudah ngerti semuanya ketutup nggih. Wah ini jendelanya kebuka terus dilihat. Oh nggak ada orang, nggak boleh. Bahkan ada hadis keras saking Nabi SAW, kalau ada yang ngintip-ngintip seperti itu, Nabi katakan, orang ngintip itu pantas matanya itu ditusuk itu. Sampai keras sekali Nabi SAW, karena ini rawan sekali. Ini rahasia di dalam rumah akhirnya terbongkar. Kalau suami yang baik itu nggak terima seperti itu. Ya, suaminya tahu istrinya ini dilihat ya gitu, ini laki-laki mana ini, nggak terima saya. Dia nggak terima kayak gitu, minta izin dulu. Terus yang ketiga. Dalam ayat ini digunakan kalimat panggilan wahai orang-orang beriman, menunjukkan akan pentingnya hal yang dibicarakan dalam ayat. Nah lihat di dalam surat ini yaitu ayat 27 ini digunakan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan yang dibicarakan itu penting. Sama seperti kita lihat ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Menunjukkan yang nanti dibicarakan juga penting. Berarti tentang kewajiban puasa yang dibicarakan. Ini urgent, penting sekali yang dibicarakan. Berarti ada suatu perintah kita mesti jalankan atau ada suatu larangan yang mesti kita jauhi. Ingat ya, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu ada dua maksud. Bisa jadi di situ ada perintah yang wajib kita laksanakan atau ada larangan yang wajib kita jauhi atau ada larangan yang harus kita tinggalkan. Berarti urgent sekali, penting sekali seperti itu. Sehingga perlu hati-hati kalau ini dilanggar, kalau itu perintah atau kalau itu larangan kok kita malah melanggar, wah itu bahaya. Jadi dipanggil dengan wahai orang beriman. Dan ini juga untuk ingatkan yang dipanggil orang beriman. Oh berarti kalau jalankan ini imannya ada. Menunjukkan adanya iman. Dan ingat, menurut para ulama kalau menulis dalam kitab-kitab akidah, mereka itu katakan iman itu sifatnya yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Kadang meningkat, kadang turun lagi. Meningkat dengan apa? Yazidu bitta'ah, bertambah, meningkat dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang iman tadi dengan maksiat. Ramadan ini imannya nambah apa turun ya? Harusnya nambah. Insya Allah ya.
tetap ya. Namun kan ada yang baru Ramadan itu belas sudah nggak ada apa-apa lagi. Sholat juga enggak. Yang lanang ya nggak ke masjid lagi. Azan ya dibiarkan. Itu imannya turun sekali itu. Ini jangan sampai iman itu kita pertahankan tadi. Yang jelas jangan sampai banyak-banyak maksiat sehingga iman kita itu jadi turun. Iman dijaga. Ya. Jaga keimanan ba'da Ramadan itu penting sekali karena kita butuh bertahan sampai setahun kemudian bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Makanya para ulama itu biasanya Ramadan mereka itu berdoa, ya Allah, ini selama 6 bulan mereka berdoa, ya Allah, amalan-amalanku di bulan Ramadan. Doa yang kedua, 6 bulan berikutnya mereka itu berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku supaya bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Yang pertama mereka minta amalannya diterima. Supaya amalan apa? Ramadannya diterima. Yang kedua mereka minta kepada Allah supaya jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Pingin jumpa lagi dengan bulan Ramadan? Atau sudah itu terakhir sajalah? Pengen lagi? Mau pingin berapa kali? Banyak kali. Ya banyak kali. Ya alhamdulillah masih punya keinginan. Berarti harus semangat terus. Niat sampai para ulama doanya kayak gitu. 2 hal, minta amalannya itu diterima. Yang kedua, minta supaya umurnya panjang bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kalau kita mungkin amalannya gak sesuai dengan doa tadi ya. Namun para ulama serius seperti padahal amalannya sudah banyak. Minta pada Allah amalannya diterima. Minta pada Allah juga supaya dipanjangkan umur, dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Nah terus yang berikutnya lagi yang keempat. Amalan yang dilakukan dalam ayat yaitu meminta izin dan mengucapkan salam merupakan bagian dari keimanan. Sehingga menyelisihinya berarti mengurangi keimanan. Artinya kalau kita masuk dalam rumah orang kok enggak minta izin, koknya langsung nyelonong gitu saja, kok enggak mengucapkan salam, berarti enggak jalankan konsekuensi iman, enggak jalankan bentuk keimanan. Berarti imannya jadi apa? Berkurang. Yang tadi kula sebut, iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya itu dengan maksiat. Sehingga kadang orang itu butuh diingatkan. Ya, ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perkara baik kita ajarkan pada orang lain. Baik nanti ibu-ibu pada anak-anak di rumah, ingatkan suami. Nah itu namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar itu berarti larang saking kemungkaran. Lihat itu enggak sholat, lihat itu enggak ibadah, lihat itu kok malas bangun subuh. Itu kan kemungkaran. Betul enggak ibu-ibu? Paling berat tau gugah anak. Ya, paling berat nggak? Kecuali anaknya ustadz semua gitu. Ya, wis kalau anaknya ustadz sudah, ya, nggak usah dibangun-bangunkan, wis sadar sendiri. Ini sudah nganggi alarm, alarmnya dimatikan sendiri lah itu. Malah HP-nya dibuang itu. Nyata ibunya gugah, malah ibunya yang dimarahin juga. Betul nggak ibu-ibu? Susah ya ngatur bocah ya. Terus gimana? Anaknya dibuang aja kalau gitu. Terus dididik apa dibuang? Apa dibuang itu solusi itu? Oh, tak kira mau buang, anak aku ini kurang ajar nih gitu, dibuang. Oh, amal jariah kok nggak sabar gitu untuk dibina. Ya kadang ada anak yang nurut, ya alhamdulillah. Ya kadang yang diberikan ujian dengan anak yang nggak nurut, ujian juga. Kalau ibu-ibu bisa memperjuangkan itu ya sudah, alhamdulillah pahalanya besar sekali loh itu. Kan masing-masing orang tua kan punya aneka ragam ini kan. Ada yang suaminya yang ngeyelan, anaknya manut, ya kan? Ada yang sebaliknya, ada yang suaminya ngeyelan, anaknya manut, baliknya lagi, ya toh?
Anaknya ngeyel sekali, wah suami saya ini malah dukung saya, namun wah, anak ini susah diatur. Betul nggak ibu-ibu? Wah, ada yang dua-duanya dapati anak yang sama dengan bapaknya. Ya namanya buah yang nggak jatuh jauh dari pohonnya, ya sudah gimana. Namun apa seperti itu jadi sudah selesai, saya nggak mau ngurus siapa-siapa gitu. Hah? Sudah rampung masalah itu, nggak usah diurus. Gitu ibu-ibu? Oh enggak. Cari solusi untuk menyelesaikan itu. Ada nahi mungkar, yaitu larang saking kemungkaran. Yang sulit dibangunkan subuh ya diingatkan. Jangan bilang wah sakit tenan Ustaz ini sulit dibangunkan, saya takut dia capek. Ya. Jangan kayak gitu dalam masalah ibadah itu nggak main tawar-tawar loh, nggak main kasihan loh. Justru kalau nggak dibangunkan kita kasihan dia. Betul nggak ibu-ibu? Mau anak kalau nggak diajak sholat, apa bisa selamat dari neraka? Wah itu sulit sekali. Apa ibu-ibu mau seperti itu anak-anak? Nggak mungkin kalau orang yang punya logika yang bagus nggak mungkin. Ini anak misalnya ada dalam rumah ini kebakaran kayak gitu, ibu menyelamatkan nggak? Menyelamatkan. Ya itu anak saya sendiri. Ini ancamannya berat di akhirat, nanti ada hukuman sendiri kalau anak nggak sholat. Masa kita nggak perhatian pada anak seperti itu? Walaupun kalau tadi kebakaran kita lihat langsung, kalau ini belum. Namun ada ancamannya. Maka perlakukan seperti itu, enggak dikasihani dalam hal ini, malah didorong supaya anaknya itu untuk perhatikan ibadah semacam itu. Maka saya itu sayang sekali kalau orang tua kok terlalu manjakan anaknya itu, enggak mau bangunkan itu anaknya. Ya. Nabi SAW saja lihat suami istri itu yang ini untuk sholat malam saja. Istrinya nggak bangun, ya suaminya gugah, kemudian kalau nggak bangun diciprati dengan air gitu, masya Allah. Ini baru sholat malam, belum lagi sholat apa? Subuh. Ini wajib, lebih lagi harus lebih keras lagi dibandingkan dengan apa sholat sunnah tadi. Jadi harus ada nahi mungkar. Nah terus yang berikutnya. Yang kelima, larangan memasuki rumah orang hingga mengucapkan salam dan meminta izin asalnya adalah larangan haram. Nah, berarti haram masuk rumah orang tadi tanpa izin, tanpa mengucapkan salam. Hukumnya haram. Kita nggak turunkan ke derajat makruh nggak? Karena asal larangan, ya al aslu fin nahyi haram. Para ulama kayak usul fikih itu membuat kaidah hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Berarti kalau dilarang tadi la tadkhul, jangan masuk, itu berarti haram untuk masuk. Berarti kalau dilanggar dosa, konsekuensi dari dosa itu apa tadi? Imannya berkurang. Konsekuensi dari dosa apa? Imannya berkurang. Terus yang keenam. 6. Dalam ayat disebutkan meminta izin dahulu baru mengucapkan salam. Sedangkan dalam hadis disebutkan mengucapkan salam dahulu baru kemudian meminta izin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa kondisi kedua yang disebutkan dalam hadis dimaksudkan jika kita sudah mengetahui ada orang di dalam rumah. Sedangkan kalau kita tidak mengetahui, maka dahulukan meminta izin baru kemudian mengucapkan salam. Nah, lihat dalam ayat kan disebutkan gini. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian meminta izin lalu ucapkan salam. Minta izin dulu, minta izin maksudnya apa? Boleh saya masuk. Baru kemudian mengucapkan salam. Sedangkan di hadis yang kita bahas kemarin, pada hadis yang kita bahas kemarin disebutkan sebaliknya. Ucapkan salam dulu baru meminta izin. Jadi gini, assalamualaikum, boleh saya masuk? Itu namanya salam dulu. Nah, mana yang kita lakukan lebih dulu kalau gitu? Kita kompromikan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dirinci. Kalau sudah tahu ada orang di dalam rumah, langsung saja salam. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Gitu. Namun kalau nggak yakin ada orang di dalam rumah, sebaliknya, tanya dulu. Boleh saya masuk, ada orang?
baru kemudian ucapkan salam. Ya, baru ucapkan assalamualaikum. Intinya di sini pilihan, mau memulai salam dulu baru kemudian minta izin boleh, atau minta izin dulu baru kemudian mengucapkan salam. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh, bagaimana kalau masuk ke dalam rumah non-muslim, apa tetap mengucapkan salam? Karena ayat yang membicarakan hal ini sifatnya umum. Jawabannya yang diamalkan adalah hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wa lan nasara bisalam." Jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Baik, hadis riwayat Muslim. Lihat, lanjut lagi di bawahnya. Berarti mengucapkan salam yang dimaksud adalah kalau kita masuk ke dalam rumah muslim saja, sedangkan masuk ke dalam rumah non-muslim cukup meminta izin. Nah, berarti kalau ucapkan salam cuma untuk rumah yang berpenghuni muslim. Kita tahu ini saudara sedulur kita, assalamualaikum. Namun kalau itu beda keyakinan nggak boleh. Namun cuma apa? Minta izin. Ada orang di rumah, boleh saya masuk gitu? Apa alasannya? Lihat hadis tadi. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah memulai mengucapkan salam. Memulainya nggak boleh kepada Yahudi dan Nasrani. Memulai mengucapkan salam kalau ketemu dengan mereka nggak boleh. Namun bagaimana? Saya di depan umum, terus niki campur. Jadi misalnya di rombongan, ini macam-macam agamanya. Boleh nggak saya ucapkan salam? Kata para ulama boleh, karena niat kita salam ini ditujukan pada tiang muslim. Niat kita kan untuk muslim, boleh. Jadi ucapkan saja assalamualaikum. Ini kalau memulainya, memulainya seperti itu. Nah, gimana kalau mereka ketika memulai acara mereka yang mengucapkan salam kepada kita? Apakah perlu dijawab? Di sini ada dua pendapat untuk cara menjawabnya. Pendapat pertama, assalamualaikum. Bukan assalamu. Kalau assalamu itu artinya selamat kamu. Kalau asamu, celaka kamu. Namun kan nggak tahu. Dulu orang Yahudi itu ucapkan kayak begitu kepada Nabi SAW. Dia ketemu Nabi, dia bukan ucapkan salam, namun dia bilang assalamualaikum. Nabi jawab lagi balik, waalaikum. Kamu juga celaka. Jadi kalau mau ringkasnya, jawabnya waalaikum saja. Waalaikum. Namun ada pilihan kedua, menurut ulama yang lainnya menyatakan salam tadi dijawab sama. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Dengan tujuan balasan ini untuk doa meminta supaya dia dapat hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian itu diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan ucapan salam yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal. Yang lebih baik dia ucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Atau jawabnya yang semisal, dia ucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Itu yang semisal. Intinya dalam pembahasan tadi, memulai mengucapkan salam kepada non-muslim tidak boleh. Kecuali apa? Ini kumpulan orang banyak, campur di situ. Namun kalau kita masuk rumah orang, itu tahu, itu beda keyakinan dengan kita, tidak boleh mengucapkan salam. Langsung saja. Ada orang di rumah,
Boleh nggak saya bertamu? Ada bapakmu di rumah gitu. Minta izin dulu. Sama juga. Ini adab-adab yang kita bahas ini berlaku juga untuk nelpon. Kan sama-sama ucapkan salam gitu. Nah, assalamualaikum. Gitu. Boleh nggak di situ kita nggak ngangkat telepon, alias kita nggak nerima telepon tadi, ini ngebel terus nggak kita angkat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Karena tadi dalam ayat disebutkan kalau ada yang mau bertamu suruh kamu pulang maka pulanglah. Berarti sama. Kalau telepon itu nggak diangkat, ya malah dimatikan. Oh berarti orang ini nggak mau diganggu. Harus diterima. Ya, nggak boleh yang ini langsung balas SMS lagi kok nggak diangkat-angkat. Wah terserah orang nggak mau angkat. Ada waktu dia sibuk, harus hargai waktu orang. Iya kan? Wah ini waktu istirahat, wah ini nggak mau diganggu. Ya kecuali benar-benar darurat sekali. Mungkin SMS dulu, kemudian minta tolong angkat teleponnya. Mungkin, itu mungkin lebih cara lebih bagus. Nah sekarang lihat nomor 8. Nomor 8. Allah menyebutkan tentang adab ini agar kita sebagai muslim mau mengingatnya, mengingat akan kebaikan di dalamnya. Jadi kita diingatkan tadi la'allakum tazakkarun, agar kalian itu mengingat. Berarti kita diingatkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan adab-adab tadi. Maka siapa yang melakukannya berarti dia raih kebaikan. Yang tidak melakukannya luput dari kebaikan. 9. Ketika meminta izin lalu menunggu pemilik rumah, lantas ia memberikan izin, barulah kita diperbolehkan masuk. Jika disuruh pulang berarti memang tidak diizinkan untuk masuk. Jika disuruh pulang berarti memang dia tidak mau diganggu. Maka harus hargai. Terus yang ke-10. 10. Kalau tidak diberikan izin atau disuruh pulang, itu lebih baik bagi orang yang meminta izin tadi, sebagaimana disebutkan dalam ayat, daripada kita duduk menunggu. Jadi kalau sudah disuruh pulang, artinya yang punya rumah nggak mau nerima tamu, mending kita itu pulang. Itu sudah dikatakan askalakum, itu baik bagi kalian daripada kita duduk nunggu terus. Terus yang ke-11. 11. Kalimat huwa azkalakum, itu lebih bersih bagimu, menunjukkan ketinggian akhlak. Jadi kalau orang itu disuruh pulang kok dia pulang, wah itu akhlaknya bagus sekali. Dia berarti nerima. Saya disuruh seperti itu berarti memang nggak mau diganggu. Ya sudah saya nggak mau ganggu. Itu menunjukkan orang ini benar-benar punya akhlak dan kesopanan yang sangat-sangat bagus. Yang ke-12. 12. Kalimat menyuruh pulang menunjukkan pemilik rumah boleh bersikap tegas. Nah kalau menyuruh pulang seperti itu dengan kata-kata yang baik, menunjukkan pemilik rumah boleh bersikap tegas. Yang ke-13. 13. Kalimat Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, menunjukkan kalimat peringatan bahwa Allah tahu perbuatan kita ketika kita masuk dengan izin dan tanpa izin. Nah, karena ada yang masuk rumah orang tanpa izin punya maksud-maksud jahat. Nanti akan kita lihat manfaat kenapa harus minta izin. Karena ada yang mau niatan jahat di situ. Maka Allah katakan, wallahu bima ta'maluna alim. Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hati-hati kamu masuk tanpa izin tadi, kamu macam-macam di situ, Allah tahu. Artinya akan dibalas kalau orang itu berbuat kejahatan. Terus yang ke-14. 14. Tidak mengapa memasuki rumah yang tak berpenghuni di mana terdapat sesuatu milik kita di sana. Hal ini menunjukkan bahwa meminta izin dan mengucapkan salam yang disebutkan dalam ayat sebelumnya ketika memasuki rumah orang dihukumi wajib. Nah, karena kalau untuk rumah yang tidak berpenghuni saja ini cuma diizinkan masuk kalau ada barang kita di situ. Oh, berarti kalau ada penghuninya wajib minta izin dan mengucapkan salam. 15. Rumah itu ada 3 macam. A. Rumah berpenghuni, maka wajib meminta izin dan mengucapkan salam ketika memasukinya.
B. Rumah yang tidak ada seorang pun namun berpenghuni, maka tetap meminta izin ketika memasukinya. C. Rumah tak berpenghuni, maka tidak masalah memasukinya jika ada barang kita di dalam, namun tidak boleh memasukinya jika tidak ada keperluan seperti itu. Baik, rumah ada 3. Ada yang pertama berpenghuni, ada orang di dalamnya. Berarti kalau masuk apa? Wajib Minta izin, ucapkan salam. Karena ada orang. Yang kedua, rumah yang tidak ada seorang pun, namun sebenarnya berpenghuni, orangnya lagi pergi, maka tidak boleh masuk sampai dapat izin. Yang ketiga, rumah tak berpenghuni, maka boleh masuk kalau ada keperluan saja. Misalnya ada barang kita di dalam, ini barang milik kita tertinggal di dalam, namun penghuninya nggak ada memang, maka boleh masuk ke situ dengan catatan ada barang yang ingin kita ambil. Berarti kalau tidak ada barang tidak boleh masuk. Terus 16. Allah mengetahui apa yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan, yaitu ketika memasuki rumah tak berpenghuni dengan maksud baik atau tidak baik. Intinya secara umum Allah itu tahu segala apapun yang kita perbuat. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah itu Maha tahu apa yang kita tampakkan, apa yang kita sembunyikan. Lalu pembahasan terakhir, apa manfaat meminta izin dan mengucapkan salam? Manfaat meminta izin dan mengucapkan salam. Apa saja manfaat meminta izin dan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kita? 1. Agar tidak terjadi hal-hal yang memang tidak suka untuk dilihat, karena ada pemilik rumah yang tidak senang rumahnya dilihat-lihat orang secara tiba-tiba tanpa izin. Nah, karena ada sesuatu yang tidak ingin rumahnya itu dilihat, entah di situ rumahnya mewah ataupun rumahnya biasa, orang nggak senang itu. Ada yang nggak senang rumahnya dilihat seperti itu, diintip, atau ada yang masuk nyelonong gitu saja tanpa minta izin. Yang kedua, 2. Biar pemilik rumah tidak menjadi susah dengan masuknya orang lain tanpa izin. ini orang datang saja bertamu dengan kita, ketika minta izin saja kita itu repot sekali. Coba kalau tanpa izin, coba nggak ada persiapan apapun, wah ini kok tiba-tiba datang, saya ini belum siap-siap, ya kan? Entah ibu-ibu nanti siap-siap mau pakai baju dulu, mau pakai jilbab dulu, mau siap-siap rumah dulu, wah ini kotor, ya, mau persiapan minum dulu, ya. Kalau dia minta izin sudah ada persiapan di situ. Terus yang ketiga, 3. Biar pemilik rumah juga bisa persiapan. Jangan sampai pemilik rumah dianggap menyepelekan orang lain karena tidak ada persiapan sebelumnya disebabkan ada yang masuk tanpa izin. nah kalau orang masuk tanpa izin, itu kan biasanya kita siap-siap. Kok ini dia masuk tiba-tiba, terus sudah duduk di situ, ya? Kita kan gak ada persiapan, malah nanti dianggap kok ini tuan rumah kok nggak layani tamu, padahal dia gak minta izin tadi. Coba kalau dia itu minta izin, sudah selesai. Tuan rumah persiapan dulu apa-apa, kemudian siap layani tamu tadi. Terus yang keempat, 4. Untuk mencegah keinginan yang tidak baik dari orang yang masuk rumah lainnya tanpa izin, seperti ingin mencuri dan melakukan perbuatan keji atau maksiat lainnya. Taib, Fahisyah. bisa jadi ada yang masuk tadi tanpa izin, ingin mencuri. Bisa nggak? Bisa. Bisa juga melakukan fahisyah. Saya di sini terjemahkan perbuatan keji. Fahisyah itu artinya zina. Para ulama itu biasa dekatkan dengan kalimat zina. Kalau orang masuk rumah tanpa izin tadi, orang-orang bisa curiga itu, kanan kirinya bisa curiga. Oh, ini kok masuk tanpa izin ya? Oh, ini jangan-jangan selingkuhannya ini. Iya kan? Bisa orang curiga kayak gitu, karena tidak minta izin. Terus yang kelima, 5. Dengan mengucapkan salam ketika masuk, maka akan melindungi pemilik rumah dari kejelekan, karena yang diucapkan adalah doa keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. nah coba lihat, kita itu kalau ketemu orang, masuk dalam rumah orang, ucapkan Assalamualaikum, itu sudah doa selamat. Paham Ibu?
Doa selamat maksudnya gini, saya doakan kamu dapat keselamatan. Kita bertamu loh padahal ini. Assalamualaikum. Berarti tamu ini doakan selamat untuk tuan rumah. Kan bagus toh? Namun coba kalau dia nggak minta izin, coba nggak ada izin, nggak ada doa selamat, sehingga orang bisa nuduh macam-macam dia. Namun kalau dia masuk itu izin dulu, kemudian assalamualaikum, masya Allah, dia doakan selamat untuk saya. Dan ingat ibu-ibu, ucapan salam itu kandungannya itu 3 kalau diucapkan lengkap. Coba lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, assalamualaikum itu artinya kita doakan supaya selamat dari kejelekan-kejelekan. 1. 2. Assalamualaikum warahmatullahi, kita doakan supaya dapat rahmat. 3. Wabarakatuh, kita doakan supaya dapat berkah. Coba lihat berapa 3 kan? Selamat, rahmat, lan berkah. Selamat, rahmat, lan berkah. Ini kebaikan semua loh ini. Maka ucapan seorang muslim ketemu orang lain kayak gitu. Beda orang barat, good morning, good afternoon, nggak ada kandungan apa-apa itu. Hambar saja. Nggak ada kandungan doa-doa itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu nggak ada kandungan doa. Coba lihat ucapan muslim ketemu yang lainnya isinya doa. Terus yang ke-6, 6. Ucapan salam ini termasuk bentuk ihsan atau berbuat baik. Karena kita doakan orang lain itu termasuk bentuk berbuat baik. Terus 7. Orang yang mengucapkan salam mendapatkan pahala. Jika mengucapkan assalamualaikum saja sudah mendapatkan 10 ganjaran. Assalamualaikum sudah dapat 10. Kalau tambah lagi assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Mau tambah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Ulang, assalamualaikum dapat berapa? 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Itu saya sudah dihitung pahala. Orang yang masuk bertamu ucapkan salam seperti itu dapatnya. Terus yang ke-8, 8. Manfaat yang paling besar adalah telah menjalankan perintah Allah. Setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan yang banyak. Lihat, kenapa kita meminta izin dan mengucapkan salam? Karena seperti itu sudah jalankan perintah Allah. Setiap yang jalankan perintah Allah sudah dapat kebaikan yang banyak. Setiap yang jalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dapatkan kebaikan yang banyak. Walaupun tadi manfaat nomor 1 sampai 7 tidak kita sebut, sekadar cuma disebutkan jalankan perintah saja itu sudah dapat kebaikan yang banyak. Contoh, misalnya kita jalankan sholat itu nggak perlu disebutkan manfaat apapun, itu cuma jalankan perintah Allah saja sudah dapat kebaikan yang banyak. Tanpa disebutkan pahalanya gini, cuma jalankan perintah saya sudah kebaikan yang banyak. Jalankan puasa juga demikian, sedekah juga demikian, bayar zakat demikian pula. Kalau ibu-ibu taat pada suami berarti kebaikan yang banyak nggak? Iya, kenapa? Jalankan perintah Allah berarti. Itu sudah jalankan perintah Allah, sudah dapat kebaikan yang banyak. Gitu ngaji, nuntut ilmu juga sudah dapat kebaikan yang banyak. Kita jalankan sholat sunnah tanpa kita tahu pahalanya bagaimana, sudah dapat kebaikan yang banyak. Tanpa disebutkan pahalanya sekian. Tanpa disebutkan 10, 20, 30, kita sudah jalankan perintah Allah saja sudah disebut kita dapat kebaikan yang banyak. Selesai 8 manfaat meminta izin dan mengucapkan salam. Monggo selanjutnya ada yang ingin bertanya dipersilakan. Insyaallah kita ketemu lagi Sabtu Kliwon tanggal 14 Juli. Betul nggih? 14 Juli insyaallah. Ada pertanyaan? Nggih. Oh, mic. Saya akan lagi. Iya.
biasanya saat mengawali SMS atau WhatsApp itu menggunakan kata Assalamualaikum. Bagaimanakah itu hukumnya? Kemudian apakah yang menerima itu wajib hukumnya menjawab salam tersebut? Terima kasih. Kita ketika kirim SMS atau WhatsApp, apakah diharuskan dengan ucapan salam? Disunnahkan. Memulai itu hukumnya sunnah, kalau menjawab hukumnya wajib. Namun kalau kita tidak awali dengan salam pun tidak berdosa. Namun baiknya dengan salam. Bisa cuma assalamualaikum. Bisa apa? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Pun? Baik. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang akan ditanyakan, saya itu mempunyai anak. Nah, anak itu ada yang bandel seperti Bapak Ustadz katakan tadi. Nah, anak itu tidak berkeluarga. Saya itu karena sebagai ibu memang orangnya bawel dan bebel dalam kebaikan. Maksud saya itu, ayo lejo sholat doanya masjid begitu. Nah, tapi bapak saya itu nih, bapaknya anak itu, betul rumah bapak aneh lagi. Itu bagaimana Pak? Saya itu salah atau enggak Pak? Karena itu bapaknya, betul rumah bapak aneh. Nah itu Pak, karena anak saya sudah berkeluarga. Bagaimana itu pendapat bapak yang pertama? Yang kedua menjawab salam. Karena saya itu mempunyai saudara, tapi dulu itu saudara saya Islam, orangnya yang menjadi istrinya itu non Islam, tapi pada waktu hijab itu Islam. Tapi sampai sekarang kok belum menjalankan tentang sholat gitu. Tapi dia sering mengucapkan salam. Bagaimana Pak saya sebagai keluarga atau saudara? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menghadapi anak yang bandel seperti yang disebutkan tadi? Namun sudah berkeluarga, tetap dinasehati. Kalau mau menerima alhamdulillah, kalau nggak mau menerima urusan anak itu dengan Allah. Apalagi sudah dewasa, sudah lepas dari orang tua, berarti tanggung jawab dia mikul sendiri nantinya. Iya jelas orang tua paling sedih lihat anaknya sendiri nggak sholat, pasti sedih. Mau suruh ke masjid, iya harus suruh ke masjid. Berarti kalau sudah diajak kok nggak mau, sudah itu jadi urusan dia dengan Allah. Yang penting sudah dinasihati terus. Tetap nanti diajak terus. Mau menerima nanti alhamdulillah, kalau belum ya besok diajak lagi. Baik, terus yang kedua tadi tentang salam. Tadi keluarganya masih muslim? Masih muslim tapi bukan muslim, nggak boleh. Hijab Islam. Sampai sekarang belum mengerjakan tentang sholat, tapi puasa itu ikut sholat. Ya berarti secara lahiriah masih muslim, berarti dijawab salamnya Gak dan apa-apa. ucapkan salam nggak apa-apa. Oh iya, karena saya itu kok sering sih, assalamualaikum boleh gitu. Iya. Kakak saya Jawab itu, lagi waalaikumsalam. iya. Gitu. Kakak saya pokoknya nggak perlu salam itu kok nggak perlu gitu kan. Pun, baik, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustaz, saya itu pernah membaca entah hadis atau apa yang mengatakan bahwa kalau kita kedatangan tamu dan tamu itu keluar rumah lewat misalnya lewat pintu depan atau lewat pintu mana yang beliau keluar itu diikuti oleh binatang-binatang
Kalau kita bersama satu keluarga itu meninggalkan rumah misalnya keluar, nah itu nanti kalau masuk itu kan di rumah kosong, tapi itu rumah sendiri. Nah itu apakah membuka pintu itu dengan membuka salam atau ikut membuka pintu saja langsung masuk? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama, wallahu alam, saya belum pernah mendengar hadisnya. Bisa jadi itu hadis yang bermasalah. Kalau yang kedua tadi, rumah kita sendiri, kita tinggalkan beberapa waktu, kemudian balik lagi ingin masuk, apakah mesti mengucapkan salam? Tidak. Cukup masuk saja. Adapun kalau kita mau bertamu di rumah orang terus itu tidak ada penghuninya, kok kita ucapkan salam? Nah, tetap ucapkan salam. Namun kalau ini rumah kita sendiri kan nggak ada orang di dalam. Namun kalau itu rumah tak berpenghuni atau kita nggak tahu ada orang atau tidak, kita ucapkan salam. Apa manfaatnya? Nanti salamnya kita bisa tunjukkan kepada orang-orang soleh atau malaikat yang ada di situ. Gitu. Ya. Taib, ada lagi? Sana. Iya, ibu dulu, monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal ada seorang perempuan yang berhijab dan nggak pakai hijab atau pakai hijab, itu terus diuji atau dapat ujian bagus, itu apakah Anda Dapat apa? Ujian bagus, studi, apakah itu pertanda hijrah yang kurang biasa sama Allah? Taib. Yang kedua, Utsman bin Affan menindak ceritanya darahnya mengenai Al-Quran dalam surat apa ayatnya? Kalau Utsman meninggal tadi ayatnya saya lupa. Jadi perlu dipelajari lagi. Terus yang ke pertama tadi apa? Seorang perempuan yang ingin berhijrah, dia itu mendapat ujian terus. Apakah Dia dapat ujian terus. Ujiannya apa? ujiannya dia mau berhijab, terus dia malah dicerai sama suaminya. Terus habis itu bapaknya meninggal. Apakah itu karena dia kurang direstui Allah untuk berhijrah atau gimana? Dapatnya ujian setelah dia bertobat atau setelah dia itu berhijrah tidak menunjukkan bahwasanya Allah tidak ridho padanya. Justru banyak orang yang dapat ujian. Ini diceritakan, ada termasuk cerita dari sahabat-sahabat Nabi, dapat ujian ketika mereka tobat masuk Islam. Ada yang hijrah pindah tempat, bahkan dari Mekah ke Madinah. Dulunya itu saudagar kaya raya, tiang sugih, jatuh miskin, dan dia tinggalkan hartanya, tinggalkan istrinya. Apa berarti Allah tidak ridho? Enggak. Allah ridho padanya. Karena dia mau meninggalkan dunia tadi untuk jadi lebih baik. Adapun tadi mungkin karena dapat akhirnya cerai dan seterusnya. Yang pertama itu sudah jadi takdir Allah. Dan di balik itu ada hikmah yang besar. Yang kita tidak tahu hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang telah Allah tetapkan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu nganggap jelek itu malah baik bagimu. Kita nganggap itu berat tadi, akhirnya dapat musibah semacam ini, ya, malah itu baik bagi kita. Jadi tidak menunjukkan itu Allah tidak ini. Bahkan mungkin yang kita rasa itu berat sekali, itu malah Allah suka kamu seperti itu. Kamu dapat ujian-ujian dulu, nanti ada happy endingnya sendiri. Nanti ada kebahagiaan di balik itu. Diberikan ujian-ujian dulu. Dulu sahabat-sahabat sudah biasa kayak begitu. Ada yang sampai hartanya hilang, ada yang keluarganya meninggal dunia, ada yang diancam mau dibunuh. Cuma gara-gara mempertahankan iman saja. Maka itu hal yang biasa. Semua ada ujian masing-masing. Intinya setiap orang itu bertingkat imannya itu bertambah, ujiannya juga bertambah.
Ya. Yang namanya al-bala, kata Nabi SAW, yang namanya ujian itu tergantung dari iman. Makin tinggi imannya, cobaannya makin berat. Makin rendah imannya, cobaannya biasa-biasa saja. Maka sampai Nabi SAW itu katakan, kalau orang dapat ujian, dapat musibah terus, nanti dosa-dosanya terhapus sampai dia jalan di muka bumi tidak memiliki dosa sama sekali. Dikarenakan sudah dapat ujian ini menghapuskan apa? Dosa-dosanya tadi. Malah mungkin kadang kita malah bersyukur, oh ini mudah-mudahan ujian ini hapuskan dosa-dosa saya. Gitu. Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, satu lagi Bu. Ya. Nyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dijelaskan, apa orang kalau di dunia selalu dikasih sakit itu mengurangi dosanya? Dan kedua, sebagai orang Islam rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, tapi nggak bisa bikin kebaikan atau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, itu nggak bisa masuk surga. Terima kasih, itu aja yang saya. Baik, pertanyaan yang kedua tadi, orangnya sholat, Rajin, puasa rajin, tapi nggak punya apa-apa, nggak bisa nolong orang. Iya, nggak bisa nolong orang, nggak bisa bikin nyaman orang lain, itu bisa masuk surga enggak? Orang itu cuma penuhi yang wajib saja, nggak nambah yang sunnah, malah itu jalan masuk surganya mudah. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia minta pada Nabi, wahai Nabi SAW, ajarkan aku tentang Islam. Nabi katakan padanya, kerjakan sholat 5 waktu. Terus dia tanya lagi pada Nabi, siap, saya kerjakan sholat 5 waktu. Ada tambahan lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasul jawab, kalau kamu mau silahkan nambah dengan sholat sunnah. Berarti kalau nggak mau, cukup yang wajib saja. Terus dia tanya lagi pada Rasul, ada lagi wahai Rasulullah? Rasul jawab, lakukan puasa Ramadan. Siap. Akhirnya ketika itu Rasul balik nanya lagi. Dia balik nanya lagi pada Rasul, ada lagi wahai Rasulullah? Rasul SAW jawab, kalau kamu mau silahkan tambah dengan amalan puasa sunnah. Berarti kalau cuma cukupkan dengan puasa wajib saja, sudah cukup. Dia tanya lagi, kalau begitu ada lagi? Rasul jawab, zakat. Siap, saya lakukan. Ada yang lain lagi wahai Rasulullah? Kalau kamu mau silahkan tambah dengan sedekah sunnah. Berarti kalau dia tidak jalankan sedekah sunnah, cuma wajib saja cukup. Maka Rasulullah SAW itu berikan jawaban kepadanya, aflaha in sedekah. Engkau beruntung, pasti akan beruntung nanti masuk surga jika kamu jujur laksanakan itu. Berarti cuma dengan amalan wajib saja bisa buat orang itu masuk surga, asalkan jujur, serius jalani yang wajib. Namun sunnah itu penting juga untuk menutup kekurangan dari amalan-amalan wajib. Karena kita kadang sholat wajib buatan khusyuk, pikirannya banyak, bebannya itu berat, kok sholatnya nggak bisa konsen. Betul nggak ibu-ibu? Mikir anak nakal, mikir suami yang ngeyelan, mikir utang, mikir sapi, mikir pakan. Betul nggak? Sholatnya nggak konsen. Nutup kekurangan ini gimana? Sholat sunnah. Puasa wajib juga, kekurangannya gimana ditutup? Puasa sunnah. Zakat juga, zakat kekurangannya ada, ditutup bagaimana? Zakat sunnah, yaitu sedekah sunnah. Sunnah penting. Namun kalau cuma cukupkan dengan yang wajib saja, sudah dapat jaminan masuk surga. Yang pertama tadi coba diulang. Kalau orang di dunia sering sakit-sakitan, Sering sakit-sakitan, apakah? itu berarti ngurangi dosanya. Iya.
setiap musibah kalau orang itu sabar menghadapinya, dosa-dosanya berguguran. Nabi SAW katakan misalnya dalam hadis, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala adha hatta syaukati yushakuha. Saya ringkas artinya. Ya, jika seorang muslim itu ditimpa musibah, ujung-ujungnya Nabi SAW katakan sampai duri itu nusuk kakinya. Sakit nggak? Sakit. Sampai ini nusuk kakinya, maka dosa-dosanya itu akan terhapus. Berarti dengan adanya penyakit, dosa itu akan terangkat. Kalau mau sabar. Kalau nggak sabar berarti tidak terhapus. Ya, terima kasih Ustaz. Ji, cukup Ji, ini lewat kertas. Jadi maksud ahli kitab itu yang bagaimana Ustadz? Karena saya memiliki banyak saudara Nasrani. Kadang saya takut jika diberi daging mereka, sehingga saya memilih menolaknya dengan berbagai alasan. Coba nanti ibu lihat, ini tentang masalah daging ahli kitab. Lihat di surat Al-Maidah ayat kelima. Wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum. Dan makanan saking ahli kitab menurut tafsirnya, yaitu sembelihannya, yaitu dagingnya dari ahli kitab, halal bagi kalian. Dengan catatan kita tidak tahu proses lengkap penyembelihan tadi. Gak tahu saja, cuma tahu itu dari dia, maka halal. Namun kalau kita sudah tahu rincinya atau detailnya seperti apa cara penyembelihannya, nah tahu bermasalah, berarti tidak boleh dimakan. Jadi masih dibolehkan, namun kalau mau hati-hati nggak mau makan nggak apa-apa. Namun kalau mau makan dibolehkan untuk makan, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat kelima tadi. Kalau dimaksudkan dengan ahli kitab, itu Yahudi dan Nasrani termasuk yang hidup pada zaman ini. Pak Ustadz, gimana apabila seorang istri setiap mau mengaji tidak selalu diizinkan suami, sedangkan suami tidak pernah mau diajak ngaji, malah selalu marah? Apakah seorang istri harus menuruti suami tidak pernah ngaji? Apakah seorang istri berdosa apabila tetap selalu berangkat ngaji walaupun tidak diizinkan untuk ngaji? Ini berarti yang masalah siapa ya ini ya? Hah? Yang masalah siapa ini berarti? Suami. Terus diapain suaminya kalau gitu? Hah? Mau cerai saja? Cerai selesaikan masalah kalau gitu? Betul? Cari suami baru? Hah? Gimana? Kan gampang kan, cari aja tuh. Bisa cari di pasar gitu, bisa? Maka nggak ada solusi kayak gitu. Jadi kalau ada yang mikirin, wah sudahlah saya nggak betah lagi dengan suami saya Ustaz, pokoknya saya ingin cerai. Cerai itu bukan jadi solusi. Sekarang jawabannya, kalau sudah cerai sekarang, apa bisa dapat suami baru lagi coba? Hah? Bisa cari di pasar pelayan bisa? Kalau bisa saya bilang, ceraikan aja suamimu, sudah, gue gak cerai aja, nanti cari aja di pasar, gampang itu. Ya memangnya lombok, ya kan? Kalau sudah tahu ini berarti sulit seperti itu, ya berarti tetap dipertahankan. Sekarang tinggal cari solusi. Maka untuk saya jawab tadi mau ngaji atau tidak, yang pertama pikirkan suami dulu. Gimana supaya suami saya jadi baik? Karena saya yakin ini suaminya nggak baik. Karena masa orang ngaji saja nggak boleh, berarti ke mall itu baru boleh berarti ya? Ngaji nggak boleh, jalan-jalan berarti boleh. Ini suami macam apa ini? Tapi apa mau ditukar? Ya enggak juga. Sekarang diurus suaminya. Ini gimana ya solusinya supaya suami saya itu bisa ngaji ya? Solusi pertama, ibu-ibu, sekarang ibu-ibu perbaiki diri. Jadi tambah solehah di rumah. Solehahnya gimana? Rajin ibadah, manut nurut pada suami. Sanggup? Kalau masih ngeyel-ngeyelan berarti ibu yang salah. Ya, saya sebagai suami malah komentar nanti, ini kok wes ngaji masih kayak gini loh. Harus jadi lebih baik. Di rumah suaminya suruh apa, wah pokoknya saya manut mas.
Ya, disuruh apapun. Mau suaminya jahat bagaimanapun, pokoknya manut. Siap nggak ibu-ibu? Kalau kayak gini jawabnya masih berat, yo berarti suaminya nggak dapat hidayah nanti. Dan kalau ibu istrinya mau berjuang seperti itu, insya Allah Allah akan membukakan hati suaminya tadi. Siap? Walaupun berat loh ini. Siap ya ibu-ibu ya? Jadi perbaiki diri dulu. Ibu jadi baik, suaminya juga nanti akan ikut baik. Banyak suami yang jadi baik itu gara-gara istrinya baik loh. Istrinya perbaiki diri, ngaji terus, sholat terus, ya. Malah suaminya itu berubah. Awalnya itu nentang kayak gitu, masya Allah, sekarang itu suruh suaminya, ya, suruh istrinya itu ngaji terus. Saya sering dapat kayak gitu. Bahkan suaminya langsung curhat ketika bertanya itu, Ustadz ini istri saya itu ngaji kemarin di Wara itu, alhamdulillah sekarang dia itu nggak minta macam-macam. Saya tinggal seminggu kok dia diam-diam saja. Masya Allah Pak, suruh ngaji aja terus, nggak minta macam-macam loh itu. Berarti kan sukses kan ngajinya? Iya. Kalau suaminya sudah kayak gitu, dia ngaji terus akhirnya. Wah, saya ngaji juga, istri saya jadi kayak gini kok. Berarti sekarang ibu harus berubah jadi lebih baik. Lalu yang kedua, banyak-banyak doakan suami. Suami ibu-ibu bukan Fir'aun. Apa ya suami ibu-ibu kayak Fir'aun? Fir'aun itu sudah nentang Allah sekali loh, nggak mungkin dapat hidayah lagi. Kayak gitu suami ibu-ibu. Bisa nggak dapat hidayah? Bisa nggak Allah bolak-balikan hatinya jadi beriman, jadi lebih baik? Bisa nggak? Atau mau tetap kayak Fir'aun saja gitu, sudah sampai mati, sudah tenggelamkan di Laut Merah, sudah kayak gitu, mau kayak Fir'aun? Enggak kan? Berarti suami ibu-ibu itu tidak sejahat Fir'aun, berarti masih mungkin dapat hidayah. Berarti tetap didoakan terus. Doa itu tidak putus-putusnya. Nah, kalau sudah dua ini dilakukan, perbaiki diri, banyak doa, insya Allah tadi pertanyaan tadi bisa jawab nanti kalau Allah memberikan pintu hidayah untuk suami. Sebentar lagi kaum muslimin akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Banyak kaum muslimin dari Indonesia sebelum berangkat ke tanah suci, mereka mengadakan acara walimatus safar, pamitan haji. Bagaimana acara tersebut menurut syariat Islam dan bolehkah memenuhi undangan atau hadir dalam acara tersebut? Acara ini adalah tradisi biasa saja dan boleh dilakukan biasa-biasa saja. Boleh saja, sah saja. Yang jelas tidak ada acara-acara bermasalah di situ. Cukup misalnya datang situ ada pengajian, ada nasihat untuk orang yang akan berangkat haji. Doakan juga, minta pada jamaah yang hadir juga untuk doakan dia. Gitu. Ada nasihat-nasihat yang berkesan yang nanti manfaat untuk orang yang berangkat haji. Nah, ini seperti ini yang nantinya isi acara tadi. Apakah sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah rawatib subuh itu sama atau beda? Sama. Sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Kalau beda, perbedaannya bagaimana? Tidak ada bedanya. Azan masuk dulu, azan subuh masuk, kemudian lakukan sholat sunnah fajar. Terus, apakah boleh berdoa mendoakan orang yang sudah meninggal, tempatnya di kuburan? Kalau yang dimaksudkan mendoakan secara umum tempatnya dimanapun boleh. Doa itu akan nyampe. Allah berfirman, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di dalam surat Al-Hasyr Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka itu doakan para sahabat, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Berarti boleh doakan para sahabat Nabi yang telah meninggal dunia. Berarti mendoakan orang mati itu boleh. Tempatnya di mana? Dimanapun, tidak mesti di kuburan. Bagaimana cara menjaga agar iman tidak naik turun dan terus tambah imannya? Jaga keimanan satu, banyak doa. Doanya bagaimana? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
2, jaga iman tadi, paksakan diri untuk beramal. Kadang diri nggak dimanjakan. Sholat subuh ya paksakan diri untuk sholat subuh. Yang ketiga, iman itu dijaga karena punya teman-teman yang baik. Kalau ibu-ibu temannya dengan orang yang gaul terus, nggak pernah mikir ibadah, mikirnya cuma fashion saja. Fashion apa ibu-ibu? Hah? Mikirnya cuma pakaian, mikirnya cuma tas, mikirnya cuma lipstik, mikirnya cuma dandan. Itu nggak akan jadi baik itu. Ibu jadi akan ikutan kayak gitu juga. Paham ibu? Berarti kalau teman kayak gitu ya ibu akan kejar dia. Wah, ini kapan ya saya punya tas ini HP kayak gini ya? Wah, ini kapan ya saya itu punya dandanan itu ayu kayak gini ya? Wah, itu akan dikejar terus itu. Namun kalau temannya itu soleha, temannya itu baik, ibu juga akan ikut baik. Terus mau dapati teman yang baik di mana? Di majelis pengajian, bukan majelis ngerumpi, ya, bukan majelis gosip, bukan majelis yang terus rasani orang. Paham nggak ini ibu? Kalau ibu-ibu duduk seperti itu, wah ini mulutnya nggak bisa diam. Wah ibu-ibu yang awalnya diam tuh ngomong terus, wah iya itu bener tuh ini. Kan ibu-ibu mulutnya nggak bisa dijaga kan? Iya kan? Wah kalau pas dapat lingkungan kayak gitu, wah nambah lagi bicara. Akhirnya nggak bisa. Berarti dari lingkungan ini berpengaruh sekali. Maka kalau sering berada dalam majelis pengajian, iman akan terus terjaga. Banyak doa, paksakan untuk beramal. Kemudian yang ketiga, punya lingkungan yang baik dan berada dalam majelis pengajian. Terakhir, adab menerima tamu yang tidak tepat waktu. Contohnya jam 11 malam bertamu. Bagaimana sebaiknya sikap tuan rumah? Kalau memang tidak mau terima tamu, tidak usah diterima. Kalau diketok-ketok kalau nggak keluar-keluar, ya sudah. Memang kita nggak siap terima tamu. Nggak usah keluar. Tanda memang kita nggak terima. Dan tamu harus sadar diri ketika tuan rumah tidak terima, kecuali kondisi darurat. Ada keluarganya yang sakit, pingin untuk dibangunkan karena ngurus keluarga. Nah itu baru urgent. Kalau nggak urgent, nggak terima, nggak masalah. Cukup? Nanti kita lanjut lagi insya Allah Sabtu Kliwon 14 Juli. Mudah-mudahan semuanya terus diparingi sehat, panjang umur, terus dibekali ilmu yang bermanfaat, terus diberikan kemudahan beramal soleh dan meninggalkan maksiat, dan moga-moga kita istiqomah dan diberikan keadaan yang husnul khotimah. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.